Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 327. Aura mengerikan dari busur Raja Dewa terus menyebar ke segala arah. Wus. Begitu Dev melepaskannya, anak panah ringan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Rantai besi hitam itu menyentuh anak panah yang ditembakkan oleh busur Raja Dewa. Setelah terkena anak panah, rantai besi langsung berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Melihat panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan oleh Dev, ekspresi Preston tiba-tiba berubah. Dia meningkatkan armor sihir hitamnya ke level tinggi, dan aura berbahaya terus mendekatinya. Mata langit. Preston meraung, dan sebuah mata langsung muncul di dahinya. Langit di sekitarnya menjadi abu-abu, dan energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Preston. Di bawah kehampaan abu-abu ini, anak panah cahaya tampak melambat, seolah-olah dihentikan oleh sesuatu. Di atas langit, awan gelap berkumpul, dan seluruh langit menjadi semakin gelap. Seluruh dunia sepertinya berhenti perlahan, hanya busur Raja Dewa Dev yang bersinar. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di depan Preston, dan anak panah cahaya menembus penghalang dan mengenai Preston. Tubuh Preston terus mundur, wajahnya penuh keganasan. Anak panah cahaya perlahan menghilang, Preston menstabilkan sosoknya, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Tapi seteguk darah melonjak dan dia memuntahkannya tiba-tiba. Preston sedikit terkejut. Dia adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan transendensi, tetapi dia dilukai oleh Dev, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Sungguh keterlaluan. Preston tahu bahwa busur Raja Dewa di tangan Dev pasti memainkan peran besar. Namun, jika Anda memiliki senjata ajaib yang bagus dan tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda tidak dapat melukai lawan di banyak sisi. Dev memandang Preston yang muntah darah, dan ekspresinya sangat jelek. Mata langit Preston ini memang kuat. Saat ini, Dev sedang menarik busur Raja Dewa, dan sudah sulit untuk memadatkan panah cahaya. Seluruh dunia sepertinya diselimuti kabut hitam oleh Preston. Wah, aku akui kamu sangat kuat. Jika saya memberi Anda jangka waktu tertentu, saya pikir Anda akan menjadi masalah serius bagi saya. Hari ini aku akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkan kamu memiliki sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup, tidak sama sekali. Preston menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mata ketiga di dahinya benar-benar bersinar terang. Seiring dengan kilatan cahaya, aura menakutkan mengembun. Segera, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari langit dan menuju ke arah Dev. Sinar cahaya ini datang dengan sangat tiba-tiba, seolah-olah muncul di atas Dev begitu saja. Dev tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa berteriak keras, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya meledak dengan kekuatan maksimal. Bahkan kulit Dev mulai bersinar keemasan, seolah-olah dilapisi lapisan bubuk emas. Blaar! Sinar cahayanya jatuh dengan keras. Seluruh bumi bergetar, dan lubang sedalam puluhan meter langsung tercipta di tanah. Dev dipukul, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung hancur. Potongan sisik emas jatuh dan berubah menjadi ketiadaan. Dev terbaring di dalam lubang, tanpa setetes darah pun di wajahnya. Pukulan Preston terlalu kuat. Di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, ditambah dengan kekuatan mata langit, Dev, bahkan dengan busur Raja Dewa dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, masih tidak bisa menahannya. Ini tidak mungkin berhasil, jaraknya terlalu besar. Dan Preston ini, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, jauh lebih kuat dari yang lain. Orang ini jelas mendapat kesempatan, mungkin dia mendapatkan warisan dari iblis besar yang sebenarnya, jadi dia sangat kuat. Dev sedang berbaring di dalam lubang, memandangi langit yang gelap, seluruh tubuhnya tampak dalam keadaan lesu. Saat ini, Dev sepertinya merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa menjembatani kesenjangan ini. Tuan Chen, Anda harus bersemangat, Anda harus bersemangat. Yakub berteriak keras di lautan kesadaran Dev. Dia tidak bisa membiarkan Dev terintimidasi, jika tidak, Dev pasti akan kalah. Jika Dev mati, Yakub juga akan mati. Tapi saat ini, mata Dev kusam dan dia tidak memiliki semangat juang. Dia sudah mengeluarkan busur Raja Dewa, namun tetap tidak bisa berbuat apa-apa pada Preston. Dev tidak punya cara lain. Preston perlahan berjalan ke tepi lubang dan memandang Dev yang terbaring di dasar lubang, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya.
Kamu terlalu muda untuk bertarung denganku. Preston memandang busur Raja Dewa di samping Dev, matanya penuh keserakahan, dan dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Dev. Hendak menembak. Jika Dev mati, maka semua harta di tubuh Dev akan menjadi miliknya. Telapak tangan Preston sangat santai, karena dengan situasi Dev saat ini, dia dapat mengirim Dev menemui Raja Neraka hanya dengan satu telapak tangan. Tapi saat Preston menepuk telapak tangannya, Dev tiba-tiba bersinar dengan cahaya. Kemudian raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh medan perang para dewa dan iblis. Raungan keras ini langsung menghancurkan telapak tangan Preston. Preston yang tidak siap terkena gelombang suara yang besar itu terpesona. Binatang penelan langit berdiri di atas Dev dan benar-benar melangkah maju dan menjilat wajah Dev. Binatang penelan langit seukuran telapak tangan itu meledak dengan kekuatan seperti itu dengan aumannya tadi. Dev merasakan nafas binatang yang menelan langit, matanya berangsur-angsur berubah warna, dan dia perlahan beranjak dari dasar lubang. Melihat Dev bangun, binatang penelan langit tampak sangat bahagia. Setelah memutar bahu Dev 2 kali, ia melompat dan melesat ke udara seperti meteor. Kemudian binatang penelan langit membuka mulutnya, dan setengah dari kabut hitam tak berujung dihisap oleh binatang penelan langit. Preston memandangi binatang seukuran telapak tangan yang menelan langit di udara, dengan kebingungan dan keraguan di matanya. Dia tidak tahu monster macam apa itu. Ukurannya sangat kecil tapi bisa memancarkan aura yang begitu menakutkan. Ia juga bisa menelan kabut hitam yang dipancarkan mata langitnya sendiri. Dev terkejut saat dia melihat binatang yang menelan langit itu. Dia pikir makhluk kecil ini terlalu kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak menyangka pria sekecil itu bisa menjadi begitu kuat. Setelah binatang penelan langit menelan setengah dari kabut hitam dalam satu tegukan, ia jatuh dari udara. Dev mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan menemukan bahwa perut binatang penelan langit itu menggembung. Dan si kecil terus bersendawa, dan sepertinya dia sedikit kelelahan. Melihat penampilan lucu binatang kecil yang menelan langit itu, Dev menyadari bahwa dia semakin menyukainya. Tepat ketika Dev ingin binatang yang menelan langit membantunya bertarung dengan Preston, binatang yang menelan langit itu tiba-tiba melintas dan berlari ke dalam cincin penyimpanan Dev, menguap dan tertidur. Ketika Dev melihat ini, dia terdiam beberapa saat. Si kecil ini pasti tadi berlari keluar untuk makan. Ternyata binatang yang menelan langit ini tidak hanya dapat menelan energi peri, tetapi juga kabut hitam dari klan iblis. Hal ini mengejutkan Dev. Dalam hal ini, Dev tidak perlu bersusah payah mencari energi peri untuk binatang yang menelan langit. Saat ini, Preston menatap Dev dengan kaget. Dia tidak mengerti bagaimana Dev bisa memiliki monster yang begitu kecil dan menjadi begitu kuat. Karena Preston tidak tahu monster apa ini, dia tidak berani menyerang dengan gegabah. Dev tidak mendapat bantuan dari binatang penelan langit, dan dia tidak berani mengambil tindakan gegabah, jadi keduanya berhadapan. Tepat ketika kedua orang itu saling berhadapan, ratusan mil jauhnya dari mereka, Raja Singa mengerutkan kening dan berkata dengan penuh semangat. Busur Raja Dewa, aura Dewa Raja Busur telah muncul lagi. Setelah mengatakan itu, Raja Singa dengan cepat berlari menuju ke tempat Dev dan Preston berada. Raja Kera, Raja Iblis berwajah seribu, dan Raja Macan Tutul mengikuti dari belakang. Bagi mereka, busur Raja Dewa dianggap sebagai senjata ajaib terbaik. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Pada saat yang sama, setelah Helena dan Scarlet membawa pergi beberapa anggota keluarga Sheng, mereka menemukan bahwa Dev sudah lama belum juga mengejar mereka, dan mereka juga merasakan aura mengerikan yang dilancarkan oleh Preston. Untuk membantu Dev, keduanya memutuskan untuk kembali. Untuk sesaat, Raja Singa dan yang lainnya menuju ke tempat di mana Dev dan Preston bertarung. Helena dan Scarlet juga bergegas ke sana. Wah, sepertinya aku masih meremehkanmu. Kamu memiliki lebih banyak harta daripada yang kukira. Preston akhirnya berbicara, lalu dengan santai menangkap kabut hitam yang tersisa di langit. Kabut hitam itu ditangkap oleh Preston dan diubah menjadi pedang. Preston memanfaatkan situasi ini dan menebas ke arah Dev, dan cahaya pedang yang terang muncul. Mati. Cahaya dingin melintas di mata Preston, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul. Cahaya pedang ini panjangnya lebih dari 10 kaki, dan kemanapun energi pedang lewat, ruang dilewatinya itu langsung runtuh. Dev yang melihat energi pedang ini, ekspresinya sangat jelek.
Pada saat ini, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan telah hancur dan tubuhnya terluka. Dia mungkin tidak mampu menahan pedang ini. Jika binatang yang menelan langit itu bisa keluar dan membantu, Dev mungkin masih bisa melawan. Tapi binatang yang menelan langit itu tertidur lelap dan sepertinya tidak peduli dengan hidup atau mati Dev. Dev tidak punya pilihan selain menarik busur Raja Dewa lagi. Karena tidak ada penghalang kabut hitam. Ketika busur Raja Dewa ditarik, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung datang dari segala arah, dan kemudian mengembun menjadi seberkas anak panah cahaya. Tetapi sebelum Dev bisa menembakkan anak panah ringan itu, dia menyadari bahwa 4 aura menakutkan datang dari belakangnya dalam sekejap. Segera setelah itu, 4 aura bertabrakan dengan aura pedang Preston seketika. Blar! Setelah suara keras, warna langit dan bumi berubah seketika, dan pepohonan di sekitar ratusan mil menjadi abu. Preston mengerutkan kening dan mundur 3 langkah. 4 sosok mendekat dari jauh dan mendarat di samping Dev. Mereka adalah Raja Singa dan 3 lainnya. Wajah Preston terlihat sangat jelek saat melihat Raja Singa dan yang lainnya muncul. Namun, setelah Raja Singa dan 3 lainnya bersama-sama memblokir serangan Preston, mereka tidak mengambil tindakan. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Preston, tetapi menatap busur Raja Dewa di tangan Dev. Pada saat ini, busur Raja Dewa di tangan Dev telah ditarik, dan anak panah cahaya siap ditembakkan. Keempat orang itu melihatnya dengan kaget, rahang mereka hampir terjatuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa busur Raja Dewa akan berada di tangan Dev. Yang lebih tidak terduga lagi adalah Dev benar-benar bisa menarik busur Raja Dewa. Anda harus tahu bahwa Dev hanyalah seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, tetapi dia benar-benar dapat menarik busur Raja Dewa. Ini sungguh keterlaluan. Merasakan tatapan keempat orang itu, Dev merasa sedikit panik, dia perlahan melepaskan busur Raja Dewa, dan anak panah cahaya perlahan menghilang. Keserakahan di mata keempat orang ini membuat Dev tahu bahwa keempat orang itu tidak ada di sini untuk menyelamatkannya, tetapi tertarik pada busur Raja Dewa di tangannya. Aku akhirnya tahu mengapa Ratu Rubah melindunginya. Dia pasti tahu bahwa orang ini memiliki busur Raja Dewa di tangannya, jadi dia melakukan itu. Raja Singa berbicara. Ratu Rubah bertindak terlalu jauh. Dia bahkan tidak memberitahu kita. Sepertinya dia ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Kaisar Macan Tutul juga sedikit marah. Preston melihat keempat orang itu menyukai busur Raja Dewa di tangan Dev, dan dia merasa sedikit lega, selama keempat orang ini tidak ada di sini untuk menyelamatkan Dev. Meskipun keempat orang ini hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, Preston tidak tahan jika 4 orang bergabung. Terlebih lagi, ada Dev di sini. Jika mereka benar-benar bergabung untuk menghadapinya, dia tidak akan mampu mengatasinya. 4 senior, aku punya dendam terhadap bocah ini. Aku hanya menginginkan nyawanya. Adapun harta di tubuhnya, aku tidak akan mengambil satupun dari mereka. Apa pendapat 4 senior tentang itu? Preston bertanya dengan sopan kepada Raja Singa dan 3 lainnya. Tak satupun dari 4 orang itu berbicara, mereka semua menatap Dev. Akhirnya, Raja Singa berkata, "Nak, berikan aku busur Raja Dewa. Aku bisa melindungi keselamatanmu dan mencegah orang lain membunuhmu." Raja Singa tidak setuju dengan Preston, melainkan bertanya kepada Dev untuk memulai bisnis tentang busur Raja Dewa. Namun, sebelum Dev dapat berbicara, Raja Kera di sampingnya merasa tidak puas dan berkata, "Raja Singa, apa maksudmu? Mengapa harus kamu yang memiliki busur Raja Dewa? Dan bisakah kamu melindungi keselamatan dirinya? Anda hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, dan orang yang akan membunuhnya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Siapa yang bisa menyelamatkannya kecuali jika kita bergabung?" Kata-kata Raja Kera membuat Raja Singa merasa malu. Jika orang lain tidak membantu, tentu saja dia tidak akan bisa menghentikan Preston membunuh Dev. Namun, Raja Singa hanya menginginkan busur Raja Dewa. Adapun untuk melindungi Dev, dia hanya mengatakannya dengan santai, dan dia tidak akan melakukannya. Oke, jangan berdebat lagi. Biarkan anak ini menyerahkan busur Raja Dewa. Aku akan memegangnya di tanganku dan tidak ada yang akan melawan. Saat ini saatnya, Raja Iblis berwajah 1000 berbicara. Setelah Raja Iblis berwajah 1000 berbicara, Raja Singa dan yang lainnya saling memandang,
tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dev melihat keempat orang itu, jelas sedang menuju ke arah busur Raja Dewa. Mereka hanya mengambil tindakan untuk menyelamatkan dirinya, tapi itu juga untuk busur Raja Dewa. Nak, berikan aku busur Raja Dewa. Karena kamu memiliki hubungan dengan Scarlet, kami dapat melindungi keselamatanmu. Raja Iblis berwajah seribu berkata kepada Dev. Preston di sampingnya sedikit mengernyit, tapi dia tidak berani mengatakan apapun saat ini. Dia hanya bisa berdoa diam-diam di dalam hati, berdoa agar Dev enggan menyerahkan busur Raja Dewa, dan kemudian membiarkan mereka bertarung. Jika saatnya tiba, dia bisa duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, dan mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan darinya. Dev melihat keempat orang yang sedang mengamatinya, dan kemudian ke Raja Iblis berwajah seribu yang sangat menginginkan busur Raja Dewa. Dia memegang busur Raja Dewa erat-erat di kedua tangannya dan berkata, busur Raja Dewa ini milikku. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Raja Iblis berwajah seribu tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev, seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, berani bicara seperti ini saat menghadapi mereka berempat. Nak, apakah kamu ingin mati? Serahkan busur Raja Dewa, dan kamu masih bisa hidup. Apakah kamu mempertaruhkan nyawamu demi busur Raja Dewa ini? Apakah kamu tidak menginginkan hidupmu? Raja Singa bertanya kepada Dev dengan sangat bingung. Busur Raja Dewa memang sangat kuat, dan merupakan senjata dari senjata dewa, namun jika Anda tidak memiliki nyawa, apa yang bisa Anda lakukan dengan senjata dari senjata dewa tersebut? Nak, kamu hanya mengatakan omong kosong. Percaya atau tidak, aku akan menembakmu sampai mati. Jika kamu mati, busur Raja Dewa itu juga akan menjadi milik kami. Raja Macan Tutul menunggu matanya menakuti Dev. Hanya Raja Kera yang tidak berkata apa-apa, karena hanya dialah yang mengetahui bahwa Dev bersama Helena. Tetapi Helena dan Ratu Rubah tidak ada di sini sekarang, jadi tidak perlu takut. Jika Anda memiliki kemampuan, datang saja dan rampok sendiri. Jika Anda ingin saya memberi busur Raja Dewa ini, itu tidak akan terjadi. Jawab Dev. Kamu tidak cukup kuat, Tai punya temperamen buruk, kamu hanya akan menderita kerugian. Demi busur Raja Dewa, kamu akan mempertaruhkan nyawamu. Nak, apakah itu sepadan? Raja Iblis berwajah seribu ingin membunuh Dev. Raja Iblis berwajah seribu melihat ke arah Dev dan melihat bahwa Dev memiliki temperamen keledai yang keras kepala, jadi dia mengulurkan tangannya, hendak menampar Dev. Dev tahu bahwa dia jelas bukan tandingannya keempat orang ini, dan dia juga tahu bahwa selama dia menerima sedikit pukulan dari lawan, dia akan terbunuh, tetapi tidak ada rasa takut di mata Dev. Pada saat ini, Dev sedang berlutut dengan satu kaki, mengertakkan gigi. Sekarang Preston sedang menunggu Dev dibunuh, dan dia bisa pergi dengan percaya diri. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi Raja Singa dan yang lainnya dapat dengan mudah ditangani, dan busur Raja Dewa sudah siap saat itu. Busur Raja Dewa, Preston pasti mendapatkannya. Setelah meninggalkan medan perang para dewa dan iblis, dia dapat terus berlatih di Gua Menelan Iblis. Meskipun Preston tidak bisa mendapatkan busur Raja Dewa, Preston akan senang jika Dev mati. Melihat adegan ini, Preston diam-diam menghela nafas lega. Karena Dev sendiri yang mencari kematian, di sana dia tidak perlu mengambil tindakan. Raja Iblis berwajah seribu memiliki wajah yang dingin. Dia tidak menyangka bahwa Dev akan berselisih dengan mereka demi busur Raja Dewa. Setelah bertarung dengan Preston untuk waktu yang lama, Dev sudah sangat lemah saat ini, dan sekarang Raja Singa dan Raja Macan Tutul juga memberikan tekanan pada saat yang sama, dan tubuh Dev tidak dapat menahannya sama sekali. Raja Singa dan Kaisar Macan Tutul sangat marah pada saat yang sama, dan aura menakutkan dari alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 di tubuhnya menyelimuti Dev. Anak nakal, kamu sedang mencari kematian? Dev mencengkeram busur Raja Dewa erat-erat dan berkata, bahkan jika saya memberikannya kepada Anda, apakah Anda akan menggunakannya? Bisakah kamu menariknya? Raja Iblis berwajah seribu, kamu berani membunuh laki-lakiku, apakah kamu tidak menganggapku serius? Scarlet datang dengan marah, dan aura di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Ratu Rubah, kamu benar-benar gila, untuk pria kecil, bagaimana dengan itu? Raja Iblis berwajah seribu mengerutkan kening dan mundur dengan cepat. Bahkan Raja Singa dan Raja Macan Tutul mundur ke kedua sisi. Tekanan pada Dev menghilang seketika.
Raja Singa dan Raja Macan Tutul berteriak marah pada Scarlet. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik pada busur Raja Dewa di tangannya? Apakah kamu ingin mengambil busur Raja Dewa sebagai milikmu sendiri? Kamu tidak pernah memberitahu kami sama sekali, kamu pasti ingin mengambil busur Raja Dewa untuk dirimu sendiri. Raja Iblis berwajah seribu juga berkata dengan wajah muram, Ratu Rubah, kamu bertindak terlalu jauh. Kamu ingin memonopoli busur Raja Dewa ini. Apakah kamu tidak menganggap kami serius? Apa alasan busur Raja Dewa? Orang-orang ini hanyalah pemfitnah. Tetapi sebelum Scarlet bisa berkata apapun, Helena yang datang terlambat, wajahnya penuh amarah. Helena bertanya dengan dingin. Kamu ingin membunuh masterku? Meskipun Helena hanya berada di alam tubuh komposit sekarang, dan dibandingkan dengan mereka, ranahnya jauh berbeda, namun keempat orang ini tidak berani meremehkannya sama sekali, seperti tikus bertemu kucing. Master, apakah Anda baik-baik saja? Setelah melihat Dev yang pucat, mata Helena dipenuhi dengan kesusahan, dan dia melangkah maju untuk membantu Dev berdiri. Tidak apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya. Helena bertanya. Melihat Dev baik-baik saja, Helena melirik keempatnya dengan semacam keagungan dari atasan. Jangan lupakan kemampuan Anda. Siapa yang menginspirasi kalian? Jika bukan aku, bagaimana mungkin kalian bisa berada di antara 3 penguasa dan 4 raja, dan mendapat tempat di dunia para dewa dan manusia? Jangan berpikir bahwa sekarang saya telah diturunkan dan level saya rendah, saya bisa ditindas. Helena memarahi Raja Singa dan yang lainnya seperti orang dewasa yang memarahi anak kecil, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Pantas saja Raja Kera tidak berbuat atau berkata apapun barusan, ternyata dia sudah mengetahui hubungan Dev dengan Helena. Ketika Raja Singa dan yang lainnya mendengar perkataan Raja Kera, mereka langsung menatap Raja Kera dengan marah. Raja Kera bersikap jujur karena hanya dialah satu-satunya yang tahu tentang hubungan antara Helena dan Dev. Monyet, Helena berteriak. Raja Kera sangat ketakutan hingga dia gemetar, Bibi, aku tidak melakukan apapun, aku tidak bergerak, aku bahkan tidak mengatakan apapun. Kepala Singa, menurutku kamu masih sedikit tidak yakin. Apakah kamu masih ingin bertarung dengan masterku? Tidak, Raja Singa dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata. Tapi sekarang dia tidak menginginkan semuanya. Dia sendiri mungkin tidak bisa mendapatkan busur Raja Dewa sama sekali. Raja Macan Tutul juga buru-buru menyatakan pendiriannya. Saya tidak menginginkannya lagi, tidak ada gunanya bagi saya. Alasan mengapa mereka mencapai apa yang mereka miliki sekarang adalah karena pencerahan Helena. Meskipun mereka hanya binatang buas tidak bisa tanpa hati nurani. Mata Raja Iblis berwajah seribu paling banyak, cepat minta maaf pada Helena. Phoenix Api, kami benar-benar tidak tahu. Aku tidak menginginkan busur Raja Dewa lagi. Lagi pula aku tidak bisa menariknya. Merasakan mata Helena, keempatnya justru mulai menghindar, tidak berani menatap langsung ke arah Helena. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata saat melihat pemandangan ini. Dia juga tidak menyangka bahwa Helena begitu kuat di surga dan dunia manusia sebelumnya. Jika dia dapat menemukan kesempatan untuk memulihkan kekuatan Helena, maka Dev mungkin akan bisa berjalan menyamping di dunia surga dan manusia. Bibi, sebenarnya kami baru saja menyelamatkan mastermu. Orang itu ingin membunuhnya, jadi kami membantu mastermu menghentikannya. Raja Kera menunjuk Preston, dan berkata. Raja Macan Tutul juga berkata dengan cepat. Ya, orang ini ingin membunuh mastermu, kami di sini untuk membantu. Preston, yang berada tidak jauh dari situ, merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat Helena mendekat. Jika ini terjadi, Raja Singa dan yang lainnya mungkin tidak berani mengambil tindakan terhadap Dev lagi. Dia juga tidak menyangka bahwa Helena akan akrab dengan Dev, dan Dev sebenarnya adalah master dari Helena. Sebenarnya, meski mereka tidak mengatakannya, Helena juga tahu bahwa Preston ingin membunuh Dev. Sekarang Raja Singa dan yang lainnya ada di sini, Helena tidak lagi takut pada Preston, jadi dia mendengus dingin. Kamu ingin membunuh masterku? Saya pikir kamu lelah hidup. Helena mengerutkan kening dan menatap Preston, bertanya. Beri aku. Sebelum Helena selesai berbicara, Preston melambaikan telapak tangannya, dan kabut hitam langsung menyelimuti tubuhnya. Menghadapi 5 biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, ditambah Dev, tidak peduli betapa bodohnya Preston,
dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Dev. Saat kabut hitam menghilang, sosok Preston sudah lama menghilang. Sial, kamu bisa berlari cepat, Helena mengutuk. Bibi, kami harus mencari di tempat lain untuk melihat apakah ada harta karun. Aku pergi dulu, Raja Kera mengikuti Helena dan berkata, berbalik dan lari. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga lari, takut Helena akan marah dan menampar mereka 2 kali. Setelah Raja Singa dan yang lainnya pergi, Dev dan yang lainnya tidak berani tinggal terlalu lama dan segera pergi. Mereka takut Preston mengejarnya. Tetapi setelah Dev dan yang lainnya pergi, 2 sosok muncul. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Carson bertanya pada Zeke. Orang-orang dari 3 penguasa dan 4 raja semuanya dipanggil, yang membuat Zeke semakin perlu mengandalkan kekuatan orang lain. Hanya saja bahwa keluarga Ning tidak memiliki reputasi sama sekali di wilayah selatan, jadi hampir mustahil untuk memanfaatkan klan keluarga yang kuat, jadi dia dapat menemukan kultivator lepas seperti Preston. Dan sekarang ada banyak pembantu di sekitar Dev, terutama Helena, yang wilayahnya tidak tinggi tetapi dia memiliki jaringan kontak yang luas di dunia para dewa dan manusia. Namun, kekuatan Zeke saat ini tidak cukup untuk membunuh Dev. Kekuatan keluarga Ning tidak dapat mengalahkan Dev. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Ning terlalu kecil. Inilah yang paling dihargai Zeke. Keinginan terbesar Zeke sekarang adalah membunuh Dev. Dan yang paling penting adalah Preston memiliki dendam terhadap Dev dan selalu ingin membunuh Dev. Selain itu, Preston dulunya berada di level yang sangat rendah dan sering diintimidasi, namun dia tiba-tiba mendapat kesempatan dan kekuatannya meningkat pesat. Orang seperti ini, meskipun dia sangat kuat, dia tidak punya otak dan mudah ditipu. Preston sekarang akan menjadi mitra terbaik, dan Zeke telah menemukannya. Bagaimanapun, Preston adalah seorang kultivator lepas. Meskipun Preston kuat, dia tetap ingin memiliki kekuatannya sendiri. Sekarang Dev tidak lagi mempercayai keluarga Ning mereka, dan Dev tidak memedulikannya. Tampaknya ada keraguan tentang identitasnya, jadi Zeke tidak bisa dekat dengan Dev lagi dan hanya bisa menemukan cara untuk mengandalkan orang lain. Dia akhirnya mendapatkan sihir abadi, tetapi Dev memintanya kembali. Ada banyak orang dari keluarga Ning, dan sekarang hanya mereka berdua yang tersisa. Mereka belum menemukan harta karun apapun. Ini benar-benar kehilangan pasukan, dan tidak ada yang diperoleh. Ayo kita kejar Preston, saya optimis dengan orang ini. Zeke akan mengejar Preston. Zeke membawa Carson untuk menemukan Preston. Carson ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan tatapan dingin Zeke dan menelan kata-katanya. Dev, saat aku menangkapmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Preston, yang melarikan diri, berteriak dengan marah. Sejak dia bertualang, Preston tidak pernah begitu pengecut. Dia bahkan tidak bisa membunuh seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, dan dia sangat ketakutan sehingga dia lari menyelamatkan nyawanya 2 kali. Malu, sangat memalukan. Preston tidak ingin lagi tinggal di medan perang para dewa dan iblis. Dia ingin kembali ke gua menelan iblis secepat mungkin untuk meningkatkan budidayanya. Sekarang Dev dilindungi oleh banyak biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, dan Preston sendiri bukanlah tandingannya sama sekali. Saat Preston meraung, 2 sosok mendekat dengan cepat. Siapa? Preston mengerutkan kening, dia mengira Dev dan anak buahnya sedang mengejarnya. Tuan Qi. Saat ini, Zeke dan Carson bergegas maju. Preston memandang Zeke dan Carson dan menyadari bahwa dia tidak mengenali mereka, jadi dia bertanya dengan hati-hati. Siapa kalian? Tuan Qi, saya adalah leluhur keluarga Ning di wilayah utara, dan ini adalah kepala keluarga Ning. Zeke dengan cepat memperkenalkan dirinya. Keluarga Ning di wilayah utara. Preston mengerutkan kening dan berkata. Saya tidak mengenalnya, dan saya juga belum pernah mendengar tentang keluarga Ning. Keluarga Ning tidak memiliki banyak ketenaran pada awalnya, belum lagi mereka berada di wilayah utara. Wajar jika Preston belum pernah mendengarnya. Tuan Muda Qi adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Wajar jika keluarga kecil seperti keluarga Ning saya, Anda belum pernah mendengarnya. Zeke memuji Preston. Ketika Preston mendengar ini, dia sangat senang, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya dan berkata, "Apa yang kalian berdua inginkan dariku?"
Tuan Qi, kami tahu Anda ingin membunuh Dev. Sejujurnya, kami juga memiliki beberapa keluhan dengan Dev, jadi kami ingin bergabung dengan Tuan Qi. Kata Zeke. Preston memandang Zeke dan Charson dengan dingin, mendengus dingin dan berkata, "Tidak, aku bisa membunuh Dev itu sendiri, tidak perlu berbicara denganmu." Tentu saja saya tahu bahwa Tuan Qi dapat membunuh Dev itu. Dev itu hanyalah biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama. Tuan Qi memang seorang biksu hebat di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Anda dapat menghancurkan Chen itu Ping sampai mati dengan satu jari. Tetapi ada banyak pembantu di sekitar Dev, dan ada juga banyak biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan transendensi yang menjaganya, jadi tidak mudah bagi Tuan Qi untuk membunuh Dev. Dan apa yang terjadi setelah Tuan Qi membunuh Dev? Tidakkah kamu ingin mendapat tempat di seluruh wilayah selatan? Apakah kamu masih ingin menjadi seorang kultivator lepas? Bukankah kamu ingin memiliki kekuatanmu sendiri? Zeke adalah sosok yang sangat pintar, dan dia segera berbicara dalam hati Preston. Preston dulunya adalah seorang kultivator biasa, dia dipermalukan dan bahkan dipaksa masuk ke gua menelan iblis oleh Dustin. Jika bukan karena memasuki gua menelan iblis, Preston tidak akan mendapat petualangan itu. Mungkinkah dengan bekerja sama denganmu, aku bisa memiliki kekuatanku sendiri? Kamu hanya 2 orang, dan keluarga Ningmu berada di wilayah utara, jadi bagaimana kamu bisa datang ke wilayah selatan untuk berkembang? Preston bertanya dengan bingung. Tuan Qi, selama kita bekerja sama, saya dapat menemukan cara bagi Anda untuk memiliki kekuatan Anda sendiri, dan saya juga dapat menjadikan Dev sasaran kritik publik dan diburu oleh beberapa keluarga besar. Zeke berkata dengan tegas. Apa yang bisa kau lakukan? Preston bertanya dengan rasa ingin tahu. Zeke mendekatkan kepalanya ke telinga Preston, lalu membisikkan beberapa kata, yang membuat Preston tertawa. Hahaha, itu ide yang bagus. Ini seperti seekor kikik dan kerang yang bersaing demi keuntungan nelayan. Preston tertawa dan berkata. Melihat ekspresi tawa Preston, Zeke sedikit mengangkat sudut mulutnya dan sangat bangga. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Charson berdiri di samping, tidak berani bernapas. Sekarang leluhur bekerja sama dengan pembudidaya iblis, dia, sebagai kepala keluarga, tidak dapat menghentikannya. Sekarang Charson hanya berharap setelah membunuh Dev, dia akan berhenti bekerja sama dengan Preston. Anda tidak boleh memberitahu keluarga lain di wilayah utara, jika tidak, karena Zeke, mereka akan semakin kehilangan statusnya. Dev, Helena dan Scarlet menemukan pintu keluar dari medan perang para dewa dan iblis, dan kemudian meninggalkan medan perang para dewa dan iblis. Adapun kapan medan perang para dewa dan iblis akan ditutup, Dev tidak peduli lagi. Mendapatkan binatang yang menelan langit sudah membuat Dev sangat bahagia. Begitu pula dengan langkah-langkah pengendalian api dan teknik yang menakjubkan, selama Anda belajar dengan giat, Anda pasti akan menjadi semakin mahir. Ini benar-benar keajaiban peri. Setelah Dev, Helena dan Scarlet meninggalkan medan perang para dewa dan iblis, mereka menemukan banyak orang berkumpul di pintu masuk di luar medan perang para dewa dan iblis, menunggu bangsa mereka sendiri keluar. Tuan Chen. Melihat Dev keluar, Yulian segera berteriak keras. Sejak Yulian keluar lebih awal bersama Lilian, dia tidak pergi dari sini dan menunggu Dev. Sekarang melihat Dev keluar, wajah Yulian penuh kegembiraan. Tuan Chen, saya lega Anda aman dan sehat. Timothy dan yang lainnya juga keluar. Mereka mengkhawatirkan Dev. Sekarang mereka melihat Dev menyingkirkan Preston dan keluar, jadi dia menghela nafas lega. Jika Dev memiliki kekurangan, Timothy mungkin akan merasa sangat bersalah. Tuan Chen, Seymour, Lilian, Dustin dan lainnya juga maju dan menyapa Dev. Tuan Chen, terima kasih telah merawat gadis kecil saya di medan perang para dewa dan iblis. Setelah dia keluar, dia memberitahu saya bahwa jika bukan karena Tuan Chen, gadis kecil saya pasti sudah lama mati. Mulai sekarang, selama Tuan Chen mengucapkan sepatah kata pun, aku, lembah roh darah, tidak akan berkata apa-apa. Seymour mengungkapkan pendiriannya di depan Dev. Tuan Luo, sama-sama. Karena Anda mempercayakan keselamatan Nona Luo kepada saya, tentu saja saya akan bertanggung jawab. Hanya saja medan perang para dewa dan iblis terlalu berbahaya, dan Nona Luo tidak sempat mengalami banyak petualangan.
Namun, kali ini saya juga mendapatkan sesuatu di medan perang para dewa dan iblis. Jika saatnya tiba, saya akan membagikan beberapa dengan lembah roh darahmu. Kata Dev. Tidak, Tuan Chen telah menyelamatkan putriku 2 kali, beraninya aku meminta barang-barang Tuan Chen. Seymour melambaikan tangannya berulang kali. Dev melihat bahwa Seymour tulus dan benar-benar tidak menginginkan apapun, jadi dia tidak memaksa. Sekarang Dev memiliki binatang penelan langit, diperkirakan konsumsi sumber daya akan lebih besar di masa depan. Dev sendiri membutuhkan banyak sumber daya, dan sekarang dengan tambahan binatang yang menelan langit, itu akan menjadi lebih banyak lagi. Tuan Lembah Luo, kenapa aku tidak melihat hantu tua Gunung Iblis? Dev sedikit penasaran, mengapa hantu tua Gunung Iblis itu pergi. Hantu tua berada pada saat kritis untuk terobosan saat ini, jadi dia tidak bisa menunggu di sini. Dia telah memberitahuku bahwa jika Tuan Chen keluar dari medan perang para dewa dan iblis, Anda jangan meninggalkan Gunung Iblis Surgawi dulu. Hantu tua ingin berbicara lebih banyak dengan Tuan Chen. Kata Seymour. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk. Lagi pula dia tidak punya rencana untuk meninggalkan Gunung Iblis Surgawi, dan Dev masih memiliki beberapa hal yang belum selesai di Gunung Iblis Surgawi. Preston mengejar Dev beberapa kali dan membuat Dev sangat malu, Dev tidak akan melepaskannya begitu saja. Ada juga gua yang menelan iblis, Dev juga ingin melihatnya. Sekarang setelah Bos Chai, Tuan Miao, dan yang lainnya telah pergi, Dev tidak perlu khawatir tentang apapun dan dapat tinggal di Gunung Iblis Surgawi lebih lama. Tuan Chen, kami harus pergi juga. Ini adalah tanda dari keluarga Sheng saya. Saya berharap Tuan Chen bisa menjadi tamu di keluarga Sheng saya ketika Anda punya waktu, sehingga saya bisa menjamu Tuan Chen dengan baik. Timothy berkata kepada Dev dengan sangat tulus. Tuan Sheng, sama-sama. Saya pasti akan pergi ketika saya punya waktu. Dev tersenyum ringan. Tuan Chen, jangan lupa, Anda harus mengunjungi kami. Jennifer tersenyum, mengedipkan mata pada Tuan Chen dan berkata. Terlihat mata Jennifer penuh kekaguman, seperti seorang gadis kecil yang melihat idolanya. Dev tersenyum dan mengangguk. Semua orang di keluarga Sheng pergi, dan setelah Jennifer mengambil 3 langkah, dia menoleh ke belakang, melihat Dev untuk terakhir kalinya. Master, menurutku gadis kecil itu telah jatuh cinta padamu. Tidak akan lama lagi kamu akan memiliki wanita lain untuk menghangatkan tempat tidurmu. Helena berkata pada Dev sambil tersenyum. Diam. Dev tampak malu. Lagi pula, sangat memalukan untuk mengatakan hal seperti itu di depan Seymour dan yang lainnya. Tuan Chen, kita tidak bisa tinggal di sini lebih. Medan perang para dewa dan iblis ini mungkin akan ditutup selama beberapa hari, lebih baik kembali dulu. Seymour berencana membawa Dev kembali ke lembah roh darah dulu. Dev mengangguk dan bersiap untuk pergi bersama Seymour. Tunggu sebentar. Saat ini, Julius berjalan mendekat, lalu melirik ke arah Dev dan berkata, apakah kamu melihat muridku di medan perang para dewa dan iblis? Julius tahu bahwa Dennis bersama Preston, jadi secara logis dia akan baik-baik saja. Tapi sekarang setelah Dev keluar, Julius merasa tidak yakin. Biasanya, mudah bagi Preston, biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan transendensi untuk membunuh Dev. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Seymour sedikit mengernyit dan menatap Julius dengan dingin. Kakak, aku hanya bertanya tentang situasi muridku, bukankah itu tidak apa-apa? Kata Julius sambil mencibir. Seymour hendak mengatakan sesuatu, tetapi Dev berkata. Kamu tidak perlu menunggu lebih lama lagi, muridmu sudah mati. Apa? Julius tercengang. Dia tidak pernah mengira muridnya akan mati. Bagaimanapun, Dennis bersama Preston, bagaimana dia bisa mati? Kamu berbohong. Muridku tidak mungkin mati. Julius tidak percaya sama sekali. Lupakan saja jika kamu tidak percaya. Tanyakan saja pada Preston saat waktunya tiba. Dev mendengus dingin. Melihat Dev seperti itu, Julius tiba-tiba menjadi marah. Wah, kamu terlalu gila. Julius meledak dengan telapak tangannya dan menampar Dev. Kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 meledak, dan jejak telapak tangan hampir menutupi ratusan meter, membuat Dev tidak dapat menghindarinya. Pada saat ini, bahkan kekosongan di sekitar Dev disegel oleh aura menakutkan Julius, membuat Dev tidak punya tempat untuk melarikan diri.
Semua orang memandang Julius dengan kaget. Tidak ada yang tahu mengapa Julius tiba-tiba menjadi gila. Kamu sangat berani, kamu berani menyerang Tuan Chen di depanku. Seymour juga sangat marah, dan tubuhnya langsung memancarkan ribuan cahaya keemasan, seperti matahari yang terik di langit. Kemudian dia berteriak keras, menepuk telapak tangannya, dan gelombang aura melonjak, seperti sungai yang bergelombang, tak terhentikan. Pukulan dahsyat ini menuju ke arah Julius, dan kemudian bertabrakan dengan telapak tangan Julius. Blaar! Setelah suara keras, kedua cetakan telapak tangannya langsung hancur. Mata Seymour dingin dan dia meraih Julius. Seluruh dunia berguncang, dan cetakan telapak tangan yang menutupi langit dan matahari muncul, meraih Julius. Mata Julius menyusut, dia tidak menyangka kakak laki-lakinya akan kejam padanya demi Dev. Meskipun keduanya berselisih satu sama lain, mereka tidak pernah bertarung di depan umum, dan mereka tidak pernah bertindak kejam. Tapi kali ini, Seymour jelas ingin menembak mati Julius. Ketika Julius melihat ini, dia juga menampar beberapa telapak tangan secara berurutan untuk menetralisir telapak Seymour. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Julius bertanya dengan tidak percaya. Jika kamu berani menyerang Tuan Chen, kamu akan mati tanpa ampun. Karena itu, Seymour sebenarnya ingin mengambil tindakan. Tuan Lembah Luo, di depan begitu banyak orang, kalian berdua mengambil tindakan yang jelas-jelas melanggar aturan. Bukankah itu buruk? Pemimpin Sekte Kong dari Sekte Suanin muncul dan memandang Seymour dengan sangat tidak puas. Di belakang Sekte Master Kong, ada beberapa orang yang mengikuti. Orang-orang ini memiliki aura yang sangat kuat dan jelas berasal dari sekte dekat Gunung Iblis Surgawi. Aturan ini dibuat bersama oleh semua orang. Seymour dan Julius, sebagai sekte iblis di Gunung Iblis Surgawi, juga berpartisipasi di dalamnya. Namun kini keduanya terang-terangan melanggar aturan. Juliuslah yang mengambil tindakan pertama. Jika saya tidak mengambil tindakan, bukankah saya akan melihatnya membunuh orang? Seymour berkata sangat tidak puas. Tentu saja Master Sekte Kong tahu bahwa Juliuslah yang mengambil tindakan pertama, jadi dia melihat ke arah Julius dan berkata, Sekte Master Cheng, sebagai seorang penatua, bagaimana Anda bisa melanggar aturan dan menyerang secara terbuka? Julius juga tahu bahwa dia salah, dan berkata dengan wajah muram. Orang ini membunuh muridku, bagaimana aku bisa melepaskannya? Master Sekte Cheng, bagaimana hal-hal di medan perang antara dewa dan iblis bisa dibawa ke Gunung Iblis Surgawi? Karena kita telah bersama-sama menetapkan aturan, kamu tidak dapat melakukan apapun di Sekte Suanin saya. Jika kamu meninggalkan Sekte Suaninku, kamu bisa bertarung sesukamu, aku tidak peduli. Tapi itu tidak akan berhasil di sini. Jika pemimpin Sekte Cheng bersikeras untuk mengambil tindakan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pemimpin Sekte Kong dari Sekte Suanin berkata dengan sangat tidak senang. Julius Cheng, sungguh di luar karaktermu menyerang seorang junior di sini. Kamu juga hadir saat aturan dibuat, bagaimana kamu bisa melanggarnya sendiri? Hanya saja kamu sudah keterlaluan. Jika kamu melakukannya, kami tidak akan sopan. Beberapa orang di belakang pemimpin Sekte Kong juga mengkritik Julius. Julius tampak jelek dan mendengus dingin. Kalian semua berpura-pura menjadi orang suci sekarang. Ketika murid-muridmu juga terbunuh, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa menjadi orang suci seperti itu. Setelah Julius selesai berbicara, dia melihat ke arah Dev dan berkata, Nak, tunggu saja aku. Setelah mengatakan itu, Julius berbalik dan pergi. Dev melirik orang-orang di belakang Sekte Master Kong dan bertanya kepada Seymour. Tuan Lembah Luo, siapakah orang-orang yang baru saja berbicara? Oh, mereka semua berasal dari 5 sekte besar di dekat Gunung Iblis Surgawi. Ada juga murid dari 5 sekte besar yang memasuki medan perang para dewa dan iblis, jadi mereka menunggu. Diperkirakan 5 sekte besar pasti akan mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Mereka telah mengirimkan 5 orang berprestasi. Dan mereka adalah yang paling berbakat di antara 5 sekte besar. Seymour berkata dengan sedikit rasa iri. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. 5 orang luar biasa telah dibunuh oleh Preston, jadi tidak ada keuntungan. Ayah, ayo pergi. Tuan Chen pasti lelah dari medan perang para dewa dan iblis akhir-akhir ini. Biarkan dia beristirahat. Lilian berkata pada Seymour. Oke, ayo pergi.
Seymour mengangguk dan memimpin Dev dan yang lainnya menuju lembah roh darah. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya meninggalkan sekte Suanyin, sebuah sosok tiba-tiba mendatangi Dev dengan cepat. Seymour terkejut, dia mengira Julius tidak akan menyerah dan menunggu di luar sekte Suanyin. Scarlet, yang berada di samping Dev, melompat dan menampar sosok itu dengan telapak tangan. Tuan Chen, ini saya. Sosok itu berteriak, dan Dev segera meminta Scarlet untuk berhenti. Ternyata itu adalah penatua Fei yang datang dengan tergesa-gesa. Tuan Chen, Anda akhirnya keluar. Apakah saya akan mendapatkan racunnya? Tolong beri saya penawarnya, Tuan Chen. Penatua Fei memohon. Ternyata penatua Fei telah menunggu Dev muncul, dan berharap Dev akan memberinya penawar racun. Tanpa penawarnya, dia akan mati karena racun itu. Kamu tidak membantuku apapun, mengapa aku harus memberimu penawarnya? Dev berkata sambil tersenyum tipis. Tuan Chen, Tyrell dan penatua Chu belum meninggalkan Gunung Iblis Surgawi. Mereka masih menunggu untuk membunuhmu. Penatua Fei berkata kepada Dev. Bunuh aku? Dev mencibir. Kalau begitu biarkan mereka melakukannya. Aku tidak takut pada mereka sekarang. Dev sekarang memiliki Scarlet di sisinya. Dia adalah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana Dev bisa takut pada aliansi penyegelan iblis? Tuan Chen, kekuatan aliansi penyegelan iblis jauh lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Jika tidak, bagaimana mungkin seluruh dunia surga dan manusia berada di bawah kepemimpinan aliansi penyegelan iblis? Tolong Tuan Chen untuk memberi saya obat penawarnya. Saya bersedia terus bekerja sebagai agen rahasia untuk Tuan Chen. Selama Tuan Chen memahami pergerakan aliansi penyegelan iblis, Anda tidak perlu. Penatua Fei mencoba yang terbaik untuk menunjukkan nilainya dan membuat Dev merasa membutuhkannya. Setelah mendengar ini, Dev merasa apa yang dikatakan Penatua Fei benar, jadi dia mengeluarkan pil dari tubuhnya dan berkata, jika kamu meminum ini, racunnya tidak akan berkembang dalam waktu setengah bulan. Jika kamu berani bermain trik, aku akan membiarkanmu mati secara menyakitkan. Tidak. Aku tidak akan pernah melakukan trik apapun. Penatua Fei mengambil obat mujarab dari Dev, menelannya dalam satu tegukan, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak bisa pergi terlalu lama, karena takut curiga terhadap Zuo Xuan. Tuan Chen, aliansi penyegelan iblis ini memang sulit untuk dihadapi. Sepertinya Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Dustin berkata pada Dev. Sejak dia bertemu orang-orang dari aliansi penyegelan iblis di Laut Tinta, Dustin tahu bahwa Dev pasti akan menaruh dendam jika dia mengikuti aliansi penyegelan iblis. Tidak masalah. Jika aliansi penyegelan iblis berani memprovokasi saya akan bersikap kasar kepada mereka. Kata Dev tanpa peduli. Dev dan kelompoknya terus bergegas menuju lembah roh darah. Tetapi tidak lama setelah mereka pergi, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian awan hitam besar menumpuk di satu tempat. Bukankah itu tempat di mana hantu tua Gunung Iblis selalu tinggal? Awan guntur apa itu? Lilian menatap awan hitam yang berkumpul dan berkata, tidak ada awan guntur seperti itu. Meskipun kita adalah pembudidaya iblis, ketika kita menerobos, kita juga menderita kesengsaraan guntur surgawi. Bukan awan hitam semacam itu. Dustin juga melihatnya dan berkata, hanya Seymour yang melihat awan hitam berkumpul, wajahnya menjadi sedikit jelek. Rusak. Itu adalah awan kesengsaraan iblis. Hantu tua itu dalam bahaya. Seymour mengerutkan kening dan berkata, awan kesengsaraan iblis? Apa itu? Wajah Dev penuh kebingungan. Tuan Chen tidak tahu tentang hal ini. Kami para penggarap iblis memiliki peluang yang sangat kecil untuk menghadapi awan kesengsaraan iblis ketika kami mencoba mengatasi kesengsaraan guntur tersebut. Awan kesengsaraan iblis semacam ini sangat kuat sehingga sulit untuk mengatasinya. Tetapi ada juga keuntungannya, yaitu setelah melewatinya, kekuatannya akan jauh lebih tinggi daripada mereka yang berada di alam yang sama. Namun, selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa melewati awan kesengsaraan iblis. Seymour mengikuti Dev dan menjelaskan. Saya juga pernah mendengar tentang awan kesengsaraan iblis ini, namun saya belum pernah melihat kekuatannya. Hari ini saya telah melihatnya. Scarlet juga mengangkat kepalanya dan melihat awan hitam yang menumpuk dan berkata, aku akan pergi dan melihat.
Dev mengerutkan kening, dan kemudian dengan cepat berlari menuju tempat tinggal hantu tua Gunung Iblis. Dia tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja, dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tuan Chen, ini terlalu berbahaya. Anda tidak boleh pergi. Awan kesengsaraan iblis itu sangat kuat. Seymour berteriak, dan ketika dia melihat Dev telah melarikan diri, dia hanya bisa memberitahu Lilian dan Dustin. Kalian tunggu di sini, jangan mendekat, aku akan pergi dan melihat. Seymour juga menuju ke tempat tinggal hantu Gunung Iblis. Scarlett juga melompat dan mengejarnya. Dia meminta Helena dan Julian untuk tetap di tempat mereka. Lagi pula, wilayah mereka terlalu rendah, mencegah mereka terluka oleh awan kesengsaraan iblis. Saat Dev dan yang lainnya bergegas menuju tempat tinggal hantu tua Gunung Iblis, hantu tua Gunung Iblis perlahan membuka matanya, menatap awan hitam yang menumpuk, dan memberikan senyuman pahit. Saya tidak menyangka akan menghadapi awan kesengsaraan iblis yang jarang terjadi dalam 1 abad, tapi sayangnya, saya khawatir saya tidak akan mampu melewatinya. Nasib, inilah hidup. Mata hantu tua Gunung Iblis penuh dengan keputusasaan. Hantu tua. Saat ini, Dev tiba-tiba menyerbu masuk. Tuan Chen, hantu tua Gunung Iblis sangat gembira saat melihat Dev, tetapi segera dia berkata dengan cemas. Tuan Chen, tolong cepat pergi, terlalu berbahaya di sini, dan guntur akan segera menyambar. Anda harus pergi, kalau tidak Anda bisa mati. Hantu tua, aku sudah tahu. Aku di sini untuk membantumu supaya selamat dari badai petir ini. Kata Dev. Tuan Chen, ini adalah awan kesengsaraan iblis. Saya pasti tidak akan bisa melewatinya. Jangan tinggal di sini dan mati. Cepat pergi. Hantu tua Gunung Iblis lalu berkata dengan cemas, mengusir Dev. Tetapi saat ini Seymour juga tiba. Melihat Seymour, hantu tua Gunung Iblis menjadi semakin cemas dan berkata, Luo tua, mengapa kamu ada di sini? Tolong segera bawa Tuan Chen pergi, bencana guntur ini akan segera datang. Seymour melihat sekilas dan buru-buru berkata kepada Dev. Tuan Chen, ayo cepat pergi. Ini adalah takdir hantu tua, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Dev, cepat pergi, berhentilah untuk pamer. Scarlett juga tiba, menarik Dev untuk pergi. Kalian pergilah, aku ingin membantu hantu tua melawan bencana petir ini. Mata Dev penuh tekad. Awan gelap berkumpul, kilat bergemuruh, dan guntur akan segera menyambar. Tuan Chen, tolong cepat pergi. Anda tidak dapat membantu. Kesengsaraan guntur ini harus mengikuti aura yang sama dengan hantu tua. Tidak ada yang bisa membantunya. Seymour mendesak dengan cemas. Kalian cepat pergi saja, aku pasti bisa membantu hantu tua. Bersambung ke episode 328. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.